Diduga ART tersebut beserta suami meraup keuntungan sampai sebesar 17 miliar rupiah. Salam Officium Nobile. Saya dari Situmorang SH, advokat dari Kantor Hukum Tegar Situmorang Law Firm, Jakarta, Kemang, yang beralamat di Gedung Piccadilly, Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99, Jakarta Selatan. Dalam hal ini saya turut prihatin atas kasus yang menimpa artis Nirina Zubir terkait pemberitaannya yang sedang viral saat ini, di mana dari kasus tersebut diduga adanya mafia tanah yang melibatkan orang kepercayaan dari keluarga Nirina Zubir. Adapun kasus tersebut mengenai dugaan adanya perampasan dan pemalsuan tanda tangan terhadap 6 sertifikat tanah dan bangunan terhadap milik dari orang tua Nirina Zubir. Diduga ART tersebut beserta suami meraup keuntungan sampai sebesar 17 miliar rupiah. Terkait hal tersebut di atas, saya sebagai satria hukum akan memberikan tips agar terhindar dari adanya dugaan yang dilakukan oleh oknum dari mafia tanah tersebut. Adapun tips-tipsnya sebagai berikut. Pertama, kenali orang yang datang ke tempat Anda atau masyarakat, di mana orang tersebut dengan cara menawarkan sebagai pembeli rumah. Nah, ini kita harus kenalin dulu oknum tersebut, apakah dia memang sebagai pembeli dari rumah yang Anda sekarang sedang jual, atau dia hanya sekedar ingin tahu. Kedua, hindari juga oknum mafia tanah tersebut, di mana oknum tersebut dengan cara membeli rumah yang selanjutnya langsung menawarkan untuk melakukan pembayaran awal sebagai tanda jadi. Nah, ini kita harus hindari oknum tersebut, karena jangan sampai tiba-tiba pada awal pembelian dengan cara pembayaran yang kita nggak tahu, apa dia langsung melakukan dengan cara down payment atau uang muka di depan, ini harus kita pastikan dulu terkait oknum yang akan membeli rumah kita tersebut. Tiga, hindari juga oknum mafia tanah tersebut, di mana oknum tersebut meminta atau coba meminjamkan sertifikatnya, dengan alasan untuk mengecek ke BPN. Nah, ini kita harus hindari. Jangan sampai nanti oknum tersebut yang kita duga dengan cara meminjamkan sertifikat kita tersebut tiba-tiba disalahgunakan. Kalaupun kita pengen menyerahkan sertifikat kita rumah tersebut, kita hanya memberikan fotokopian saja, terkait sertifikat hak milik dari rumah kita tersebut, atau kita sama-sama ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, biar sama-sama saling mengecek keabsahan atau
kepemilikan yang sah dari rumah tersebut. Takutnya nanti di mana sertifikat tanah yang dikembalikan kepada penjual, ya, yang kita tidak sama-sama mengetahui, ya, ternyata sertifikat tersebut dipalsukan atau hilang. Dan juga biasanya para mafia tanah tersebut juga mencoba untuk menjaminkan sertifikat tersebut ke bank. Nah, ini juga kita harus hindari, ya, waspadai terkait oknum yang diduga melakukan tindakan tersebut. Nomor 4, ya, terkait, ya, adanya modus oleh oknum yang diduga dengan cara menghilangkan wakaf, ya, di mana penggunaan istilah tersebut digunakan oleh institusi pemerintahan, ya, terutama oleh lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau yang disingkat dengan BPN. Pengertian dari wakaf tersebut adalah pendaftaran tanah yang dimiliki, ya, dan digunakan pada lingkungan Badan Pertanahan Nasional, yaitu merupakan kumpulan berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat tanah untuk sebidang tanah. Adapun menurut Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana yang dimaksud dengan wakaf adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tips-tips, ya, bagaimana menghindari, ya, agar masyarakat jangan sampai tertipu, ya, oleh oknum mafia tanah tersebut dengan cara menjual atau membeli tanah yang seharusnya kita sendiri harus lebih hati-hati ke depannya. Jangan lupa nonton YouTube kita Sehat Hukum. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Salam sehat buat kita semua.